Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Rian di sini di channel Rian Bicara. Kali ini saya akan meneruskan untuk kembali memaparkan isi dari buku Muhammad Sang Yatim untuk bagian yang ketiga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung membahas. Oke, kawan-kawan semua, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari buku yang ketiga, yaitu buku Muhammad Sang Yatim dengan judul atau tema besarnya Yatim Piatu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi itu, mereka dibekali kesabaran yang sangat kuat. Mereka dibekali kesabaran yang berbeda dengan kita, sehingga mereka bisa menghadapi dengan berbagai cobaan yang menimpa mereka itu dengan penuh ketegaran, dengan penuh kesabaran, dan juga dengan tekad yang sangat kuat di dalam menyampaikan risalahnya. Nah, di sini sebagaimana di buku ini di pasal 3 dengan tema besar Yatim Piatu, dan tadi saya sebutkan bahwa Rasul-Rasul itu memang mereka dibekali kesabaran yang sangat kuat. Sebagaimana firman Allah, "Fasbar kama sabara ulul azmi minar rusuli." Maka hendaklah engkau bersabar sebagaimana telah bersabarnya para rasul-rasul yang ulul azmi. Wala tasta'jil lahum. Nah, jadi kesabaran ini merupakan salah satu yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada para rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW yatim piatu itu di umur 6 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika ayahnya meninggalkan Muhammad itu ketika beliau masih di dalam kandungan. Sebagaimana dibahas di bab sebelumnya bahwa ayahnya itu meninggal ketika perjalanan pulang dari berniaga dari negeri-negeri Syam. Nah, kemudian di umur 6 tahun ini beliau diajak oleh ibunya yaitu Aminah untuk mengunjungi paman-pamannya yang ada di Yasrib atau yang kita kenal dengan Madinah. Nah, ketika perjalanan pulang, ibunya meninggal dunia dan tepat berada di dalam dekapannya. Jadi beliau menyaksikan bagaimana ibunya meninggal. Nah, dalam kondisi umur yang masih kecil ditinggal oleh kedua orang tua, tapi karena beliau sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalah yang sangat besar, risalah untuk semesta alam, rahmatan lil alamin, maka setiap cobaan yang bertubi-tubi datang kepada beliau bisa tabah dan kuat menghadapinya. Nah, setelah beliau ditinggalkan oleh ibunya di umur 6 tahun, maka pengasuhannya itu kembali kepada kakeknya Abdul Muthalib dan juga pengasuhnya Ummu Aiman. Nah, selama 2 tahun beliau di bawah pengasuhan Abdul Muthalib, kemudian ini menjadi salah satu kesempatan bagi beliau untuk tarbiyah rabbaniyah. Jadi langsung di bawah pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat At-Toha, wa alqaitu 'alaika, dan aku telah sampaikan kepadamu mahabbatan minni, rasa cinta dariku, walitus na'a ala aini, dan supaya engkau itu berada di dalam pengawasanku. Kemudian Rasul pun juga di dalam budi pekerti akhlaknya itu sangat mulia. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau itu mempunyai khuluqin azim, akhlak yang atau budi pekerti yang sangat mulia, yang sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah pernah bersabda,
Robku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pengajaran. Jadi memang ketika meninggalnya ibunya, ditinggal yatim piatu, kemudian dalam pengasuhan ayahnya, maka Allah pun juga tetap menjaga dan mengawasi Rasulnya, yang nanti kelak akan diberikan tanggung jawab yang sangat besar untuk menyebarkan risalahnya untuk semesta alam. Nah, sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bersama kakeknya itu dalam pengasuhan langsung kakeknya itu selama 2 tahun. Yang ketika berumur 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun itu Abdul Muthalib umurnya adalah 80 tahun. Jadi udah sepuh, udah tua. Nah, ketika kakeknya meninggal, maka pengasuhannya itu diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib sendiri dari segi perekonomian tidak begitu kaya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berada di dalam pengasuhan Abu Thalib pamannya, beliau itu banyak membantu untuk meringankan beban perekonomiannya. Salah satunya beliau mengikuti perniagaan ke negeri Syam. Jadi pada umur 12 tahun beliau pergi ke negeri Syam, ikut berniaga bersama pamannya. Nah, di negeri Syam itu beliau bertemu dengan rahib. Jadi Abu Thalib ini bertemu dengan rahib, kemudian si rahib itu mempersilahkan beliau dan pamannya dijamu, dan si rahib itu melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad kecil ini. Kemudian si rahib ini memberitahukan kepada Abu Thalib, kepada pamannya, untuk bersegera pergi meninggalkan Syam, karena orang-orang Yahudi sedang mencari orang atau anak yang mereka mempunyai ciri-ciri yang akan dibangkitkannya nanti menjadi sebagai Rasul. Akhirnya Abu Thalib membawa kembali Muhammad ke Mekah. Nah, Nabi Muhammad juga di samping membantu perniagaan Abu Thalib, beliau juga mengembala kambing dengan bayaran beberapa qirot. Jadi untuk meringankan beban keluarga, beban ekonomi dalam keluarga, ya beliau ikut juga membantu dengan mengembala. Dan memang mengembala ini adalah yang biasa dilakukan oleh para nabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang nabi pun yang diutus tidak mengembala kambing. Jadi perjalanan beliau ke Yasrib, kemudian ibunya meninggal, sampai beliau di bawah pengasuhan kakeknya dan di bawah pengasuhan pamannya, kemudian beliau membantu perekonomian dengan berniaga dan mengembala. Ini bisa menjadi suatu teladan bagi kita, bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cobaan. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW bisa menempatkan diri dimanapun juga beliau berada. Nah, ini bisa menjadi bekal bagi kita umatnya untuk senantiasa meneladani setiap langkah, setiap perbuatannya. Oke, sekian untuk pembahasan yang ketiga dari buku Muhammad Sang Yatim ini dengan tema yatim piatu. Buat teman-teman, jika memang dirasakan bermanfaat, silakan di like, di subscribe, dan di share supaya sama-sama bisa menebar manfaat yang lebih baik. Oke, ketemu lagi dengan tema berikutnya, tema yang keempat dan seterusnya di channel Rian Bicara tentang Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.